Settingan atau enggak? Yang mananya? Yang ungkapannya dia. Ada skenario ya? Tapi ya itu tadi, kalau saya kira sih apa yang akhirnya terjadi ini karena ya mereka berdua mungkin, kalau saya pikir ada pemicunya ya, sampai akhirnya jadi begitu. Mau tanya mana dulu, orang ketiga atau yang mana? Orang ketiga dulu ya? Orang ketiga, saya bukakan kartu waktu itu, orang ketiga itu tidak ada. Kayaknya yang sekarang ini beneran deh, akan resmi beneran gitu, seperti itu. Kalau saya lihat. Settingan atau enggak? Yang mananya? Yang ungkapannya dia. Ada skenario ya? Itu sesuatu yang nggak sengaja. Jadi kalau DP mau dihipnotis memang sudah ditelepon saya untuk, Mas, aku pengen curhat lah, ngeluarin semua. Katanya kalau hipnotis bisa nggak seperti itu. Akhirnya saya datang. Nah, yang Angga itu di luar rencana, beneran di luar rencana. Sehingga saat saya datang itu awalnya DP. Tapi DP terus bilang, masa kamu lihat aku seperti ini, kamu juga harus dong. Paksa-paksa akhirnya mau. Dan sebenarnya antara dua. Kalau settingan berarti bukan kan? Apakah Angga di sini itu pura-pura atau beneran? Beneran. Karena saya akan tahu orang yang dia itu terhipnotis atau pura-pura terhipnotis. Dan kelihatan yang dia nangis di situ. Setelahnya ya itu aja. DP juga waktu dengerin begitu dia menitikkan air mata juga. Sebenarnya kayaknya itu adalah hal yang memang sedang terjadi dan memang terjadi sebelumnya. Tapi karena terus video itu naik kan, jadi orang lebih tahu lagi gitu. Tapi ini adalah satu hal yang sebenarnya ya bukan hal yang baru saat itu. Iya, karena memang saya sebenarnya udah bukain kartu sebelumnya. Ada kemungkinan untuk kesana dan itu besar. Tapi saya mengatakan bahwa apapun yang dibuka atau dibagikan oleh kartu itu bisa dibelokkan. Bahkan ya hal yang positif sekalipun. Tapi ya itu tadi, kalau saya kira sih apa yang akhirnya terjadi ini karena ya mereka berdua mungkin, kalau saya pikir ada pemicunya ya, sampai akhirnya jadi begitu. Mau tanya mana dulu, orang ketiga atau yang mana? Orang ketiga dulu ya? Orang ketiga, saya bukakan kartu waktu itu, orang ketiga itu tidak ada. Kalau finansial juga bukan. Kalau saya pikir sikapnya Mami begitu atau DP begitu, semua cowok pun pasti akan merasakan yang sama ya. Maksudnya dia kan seorang yang memang temperamental, tapi dalam arti yang positif. Dan itu juga membuat dia dengan karirnya masih bersinar setelah sekian lama. Dewi Persik itu lama banget loh. Dan kalau saya kira ya masih banyak orang yang lebih temperamental yang lain. Ini kalau saya kira ada satu yang memicu saja. Nah, itu juga ditanyakan. Kalau saya bilang, kalaupun ada itu bukan satu hal yang sangat-sangat membuat sehingga hal ini terjadi, bukan. Jadi boleh dipastikan bukan. Apa ya triggernya ya? Apa sih bang triggernya bang? Kalau saya kira sih, kalau trigger itu kan saya nggak. Saya bukain kartu, tapi saya nggak bisa ngomong karena kalau ternyata ini sangat private, saya nggak bisa. Ya walaupun DP dan Angga ini adalah public figure, tapi saya rasa saya harus minta izin dulu lah kalau saya harus mengatakan hal itu. Cuman yang saya lihat bahwa ini akhirnya memicu satu hal yang memang dari lama itu sudah ada. Jadi ya itu tadi loh, memang sikap dan sifat yang, tapi seharusnya ya Angga ini sudah tahu bahwa DP ya memang seperti itu. Jadi bukannya terus semakin kesini semakin apa, enggak ada yang berubah, ya tetap seperti itu. Saya akan kocok dulu kartunya ya. Sepertinya ini akan, kayaknya yang sekarang ini beneran deh, akan resmi beneran gitu, seperti itu. Kalau saya lihat ya, kalau yang sebelumnya itu baru wacana, ada kemungkinan ini, sehingga mediasi ini akan sangat kecil kemungkinan untuk berhasil. Saya melihatnya begitu. Dan kalau ditanya kira-kira apa penyebabnya, adalah karena artinya ada devil. Hal ini itu akhirnya jadi konsumsi publik, dan kalau saya kira orang ini jadi berkomentar. Nah, komentar ini yang saya takut nanti salah diartikan. Dan saya tuh lihat DP ini kan suka sekali kalau IG live gitu kan, orang nanya dia langsung jawab tuh saat itu juga. Nah, saya cuma takut dia mungkin secara spontan mengucapkan sesuatu. Saya takut itu aja. Nanti sampai akhirnya usaha untuk menuju ke mediasi ini jadi agak sulit gitu. Jadi
Kalau seandainya ingin hal ini tidak terjadi, ada baiknya menahan diri keduanya. Ini yang saya lihat. Nah, kalau seandainya ditanya di sini, apakah masih saling mencintai atau tidak? Sebenarnya masih ada rasa cinta itu. Tapi memang terlalu banyak kekecewaan yang muncul. Tapi walaupun itu saya sebagai seorang pembaca kartu dan banyak sekali menerima klien, mereka berdua ini sebenarnya belum sampai ke tahap parah sih ya. Mungkin karena public figure, terus merasa ya lebih capek dari orang-orang biasanya, dikomentarin sama banyak orang, dan ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Perbedaan antara Angga dan DP di penghasilan, terus orang-orang yang selalu akhirnya harus memihak tim DP untuk cari laki-laki yang bisa lebih menghasilkan atau ada yang tim Angga yang memang ya sudah, yang penting cinta dan menyayangi. Seharusnya hal seperti itu tidak jadi soal. Dan saya lebih ke tim Angga sih sebenarnya. Oke. Ini kekecewaannya lebih banyak ke Angga ya? Tadi kan Abang bilang kan... No, maksud saya lebih banyak kekecewaan dibandingkan harapan. The Five of Cups ini kartu yang orang ini yang di sini ini, dia itu lebih memutuskan, fokus kepada kegagalannya dibandingkan kesempatan yang mungkin akan terjadi. Apakah ada kesempatan untuk kembali? Yes, ada. Tapi saat ini akan sulit karena campur tangan banyak pihak ini tadi. Campur tangan dari keluarga? Kan tadi saya sudah bilang, kalau secara langsung enggak, tapi kalau keluarga mempengaruhi ya iya ada. DP mencoba untuk bersikap adil. Jadi saya rasa waktu DP mungkin temperamental ya, dengan semua apa yang dia katakan dan juga apa yang mungkin terjadi di antaranya, dan saya pikir ini masih dalam batas kewajaran ya. Dia pun merasa setelah itu mungkin ia merasa menyesal kok mengucapkan apa seperti itu ya. Melihat mungkin Angga ini dia ngomong terus langsung ngerasanya kan berbeda seperti itu. Nah, tapi memang kejadian ini itu nggak pernah, kalau menurut kartu ini artinya itu nggak pernah dibahas untuk jadi ini gimana nih akhirnya aja, sehingga ini terjadi lagi. Dan kalau saya pikir yang lelah ini si Angga. Nah, kalau DP sendiri sebenarnya orangnya fair. Kalau ditanya masih menyayangi. Apakah masih ingin lanjut? Masih. Cuman dia ada satu perasaan yang DP ini kan kalau ditanya kan dia selalu menjawabnya bijak ya. Nah, tapi Angga ini kan sekarang juga belum muncul di media, kecuali di satu media yang kita tahu. Dan kalau saya pikir ada satu kondisi di mana mungkin DP di sini bertanya, kenapa sih kok harus ini di-up ke publik dulu gitu loh. Itu. Jadi kenapa kok ngerasanya jadi seperti ini gitu. Ada seperti itu. Ya, itu satu hal yang juga ditanyakan kepada saya. Dan saya katakan, kalau memang ini settingan, saya pikir kok sampai ke pengadilan agama. Jadi, kalau saya kira ini semua satu hal yang terjadi secara nggak sengaja, tapi terus kejadiannya barengan dengan hal itu tadi. Cuman lagunya mungkin akan rilis ya karena kan sudah kontrak dan dibuat ya. Jadi ini adalah memang satu chain of events yang pasti akan terjadi. Jadi prosesnya ini akan berjalan, tapi lagunya juga sepertinya akan launch itu tadi. Yang saya ketahui sejauh ini kan ini bukan gugatan cerai, tapi izin untuk bercerai seperti itu. Dan saya nggak tahu perbedaannya apa di sini. Karena kalau menggugat itu berarti kan ada alasan tertentu. Kalau ini kan mungkin suami yang mungkin talak satu kali ya, atau saya nggak tahu itu. Mungkin ada di sini yang mengetahui. Silahkan komentar di bawah. Saya lihatnya begitu. Terima kasih.